Halo teman-teman, kita sudah sampai di gedung Republik Indonesia di daerah Tanah Abang. Nanti kita akan mengurus PDTG. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Ketua Umum Profesor Dr. Universiti FPT. Yang saya hormati ayah kami Pak Amir, Sekretaris Jenderal, Pak Kemal, Ketua Departemen Pendidikan dan Kaderisasi, saya sendiri Ali Rahim selaku Sekretaris Jenderal. Pertama kami ucapkan selamat datang di rumahnya sendiri. Ini rumah kita bersama, yaitu saudara-saudara kami yang berasal dari dua wilayah yang alhamdulillah pada siang hari ini dapat bersilaturahmi dengan kita dengan maksud ada hal-hal yang strategis yang ingin disampaikan kepada kita semuanya. Untuk itu, pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas izin jualan sehingga pada siang hari ini di hari yang sangat mulia kita dipertemukan Allah bukan secara kebetulan, tapi Allah sudah mengaturnya. Saatnya kita dapat bertemu secara langsung yang kesekian kali bagi yang sudah. Pertama kali baru bagi yang baru kita jumpa. Oleh karena itu maka dalam kesempatan ini kami atas nama Tuan Rumah Besar mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan kami merasa bangga tadi begitu dekatnya Bapak dan Ibu dikawal oleh Bupati sangat luar biasa. Itu maknanya bahwa pemerintah daerah sangat mencintai, sangat membutuhkan keberadaan guru di daerah. Pertemuan kedua kita di PSCC. Ini tempat pelatihan guru-guru yang datang untuk mendapatkan ilmu yang baru. Nah, sekarang sudah ada 3 tenaga yang dididik oleh Profesor Eko. Kalau yang berdiri depan ini, Nanda masih barangkali dibuka aja nah anunya. Ya, biar dilihat. Supaya dilihat. Nah, ini anak kami. Asalnya dari NTB sama dengan saya Sekjen. Jadi 3 yang menguasai IT di sini adalah anak-anak kami dari NTB. Satu ya.
Satu itu kandidat doktor Fauzi namanya. Yang kedua Zuna. Yang ketiga ini Nanda Masri. Anak-anak ini alumni dari UIN, Universitas Negeri Mataram. Jadi dia mampu di samping masalah ibadah, IT-nya mampu. Nah, ketika Bapak Ibu mengikuti Zoom PB, inilah pengendalinya anak-anak ini. Nah, kita pakai fiturnya saja ya. Di sini ada namanya AnyNote. Nah, AnyNote ini Bapak Ibu fungsinya seperti papan tulis. Misalkan kalau kita mau ngajar, ini bisa kita coret-coret. Nah, ini terlalu besar ya. Kita bisa ganti pen. Nah, ini diperkecil ya, paling kecil aja ya. Oke. Oke. Warnanya juga bisa kita pilih. Kita mau warna apa? Misalkan warna merah, bisa. Ya. Ini fungsinya sama seperti papan tulis. Tapi di sini kelebihannya adalah di sini sudah tersedia buku-buku yang ada di Kemdikbud dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Kita coba di SMA aja ya. Nah, untuk kelas berapa? Kita bisa pilih dari kelas 10 sampai 12. Misalkan di sini kelas 10, kemudian pelajaran apa nih? Karena saya jurusannya matematika, kita pilih matematika ya. Nah, di sini tersedia untuk kelas 10 ada 2, 4, 6, 7 buku. Kalau kita buka buku ini, oke. Jangan. Sorry. Nah, nggak usah ya. Ini nanti bahan-bahan yang sudah kita ajarkan, yang kita coret-coret ini akan terekam Bapak Ibu. Nanti kita akan save jadi PDF. Itu bisa kita kirim ke siswa. Jadi dia tidak perlu nulis, cukup memperhatikan kita. Nanti poin-poinnya saja itu yang mereka tulis. Nah, kemudian yang kita jelaskan itu nanti akan terekam di sini. Kita akan ekspor jadi PDF. Kemudian itu kita kasih ke siswa kita, seperti itu ya. Jadi nggak terlalu banyak waktu yang terbuang untuk menulis. Di sini ada page-nya. Nah, ini kalau kita mau jelaskan, ini bisa dicoret juga. Kita tinggal, Pak Ibu punya PowerPoint, itu juga bisa dibuka di sini, langsung dijelaskan. Nah, semua konten yang ada di internet itu bisa kita gunakan untuk mengajar di sini. Contoh, di sini saya mau kalau secara langsung kita mau menjelaskan kepada siswa tentang tsunami atau gempa bumi atau apalah yang tidak bisa kita realisasikan dalam kehidupan nyata secara langsung. Misalkan kita belajar tentang gempa, nggak mungkin dong kita buat gempa bumi di situ ya. Tapi di sini kan kita bisa jelaskan pakai video atau gambar yang ada di internet. Di sini Bapak Ibu tinggal klik desktop, kemudian kita bisa buka apa saja. Nah, jadi semua konten yang ada di internet itu bisa kita gunakan untuk mengajar ya. Nanti ini juga bisa dicoret-coret Bapak Ibu. Sama yang keluar. Nanti kalau kita nah ini misalkan di sini kita jelaskan apalah ya. Kita jelaskan ini apa, misalkan ini apa gitu yang ada di internet itu kita bisa jelaskan, kemudian kita akan kembali lagi. Nah, ini dia udah ada di sini Bapak Ibu. Dia udah kesimpan di sini. Nah, ini page yang tadi itu, ini sudah bukan di bukan di YouTube lagi nih. Tapi ini sudah ke capture juga kita. Kalau kita mau save,
Nah ini yang pertama tadi, ini yang page pertama. Ini yang page pertama, kemudian ini yang kita ajarkan di internet tadi, gitu ya. Dan ini tergantung Bapak Ibu ya, tergantung bagaimana kita mengkreasikannya. Nah di sini juga ada banyak tools. Di sini ada penggaris. Mana penggaris? Nah ini kalau saya mau garis supaya dia lurus. Nah, apalagi jangkar. Supaya ini semua bisa kita gunakan ya Bapak Ibu. Nah sampai sini ada yang mau dipertanyakan nggak Bapak Ibu? Ini kalau saya jelaskan semua fitur-fiturnya nggak selesai nanti. Kita masuk ke yang lain juga. Ya. Ini ada yang dipertanyakan nggak sampai sini Bapak Ibu? Clear. Ada ya? Clear. Oke, untuk ini sementara kita cukupkan. Oke. Kemudian selanjutnya, nah seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ada guru-guru kita yang belum terlalu menguasai komputer lah untuk buat PPT atau apa gitu kan, dia pakai buku. Nah itu sudah disediakan di sini. Nanti tinggal taruh buku di sini. Saya contoh ini ya. Ini pakainya ini visual. Nah, ini kelihatan nih. Tuh. Ya, kalau mau ditulis bisa. Ini dicoret-coret juga bisa. Nanti di save. Nah, bisa ya. Jadi kalau kita pakai apa namanya, pakai buku atau apalah benda-benda, misalkan kita mau menjelaskan bagian-bagian dari sesuatu, ini bisa pakai tangan juga nih. Ini bagian apa? Taruh katak saja. Ya. Taruh. Ini bisa ditulis-tulis. Oke. Dan yang ini untuk record. Kalau mau di record, mau di compare, di screenshot, bisa ya. Semua di situ semua. Ya. Lengkap. Bisa di save langsung. Ini tanda save, ini hapus dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini harus di close dulu. Oke, udah ya. Nah, selanjutnya kita mau belajar fisika. Ada guru fisika nggak di sini? Nanti bisa dicoba ya. Ini adalah lab fisika. Nah, kalau dulu pas saya masih SD, itu disuruh bawa batu baterai, bawa balon ya untuk merangkai listrik. Tapi di sini nggak perlu. Karena kenapa? Kalau dulu itu kalau dia dia rusak balonnya, dia pecah, itu kita harus beli lagi. Tapi kalau di sini enggak, ini sudah disediakan. Misalkan di sini saya pakai ini aja ya, atau saya pakai yang baru. Kita merangkai dari awal. Dan saya nggak tahu nama rangkaiannya apa. Yang penting kita coba aja ya. Di sini saya ambil satu lampu, kemudian satu baterai. Kalau saya sambungkan baterainya, Hidup apa enggak? nyala. Ya. Ya. Nah, Warna itu. sekarang kita bedakan. Dia pakai satu baterai dengan dua baterai, bedanya apa? Nah, ini saya punya balon. Kemudian saya ini yang dua baterai. Lebih terang. Lebih terang.
ya. Nah, ini juga kita punya switch, bisa pakai saklar dan sebagainya ya. Karin. Nah, nyala. Loh, apa nih? Bara. Kali mati ya. Nah, mati. Ya. Nah, di sini banyak sekali nih, nggak perlu kita, kalau kita sudah beli apa anyboardnya, itu nggak perlu beli lagi nih, ada apa nih semuanya. Nah, 100 jadi kembali. tapi Bapak Ibu yang paling saya senang di sini itu ini ada banyak sekali ya. Di sini ada optik, ada mekanik dan sebagainya. Coba kalau dulu kita belajar optik, misalkan di sini saya punya senter, ya. Kemudian saya punya lensa, kalau saya taruh, oke. Ini apa namanya nih? Oh, senternya salah kayaknya. Oh, ini dia senternya yang benar. Nah, kita mau lihat pembiasan ya. Nah, pembiasan cahaya. Kalau dia pakai ini gimana? Nah, terusnya ini di depan. KTK SMA. Nah, ini banyak ini yang bisa dikreasikan ya, Bapak Ibu yang jurusan yang ajar fisika di sini. Tapi Bapak Ibu, kalau di sekolah ketika belajar tentang listrik misalkan, pernah nggak Bapak Ibu menyuruh siswa untuk merangkai listrik di dikasih 1 kWh langsung dirangkai? Itu kan nggak mungkin ya, karena pertama kita takut nanti kalau dia salah meledak. Kalau di sini bisa, di sini ada namanya home electrical system. Di sini dikasih 1 kWh, nanti tinggal disambung-sambung. Misalkan di sini yang pertama apa yang kita butuhkan? Kita butuh sampah. Ini harus sama, kuning sama kuning, merah sama merah, gitu ya. Baru dia bisa. Oke, kemudian kita butuh ini colokan. Karena ini udah sore, kita mau masak dulu. Kemudian kita cuci baju. Siapa lagi? Kita nonton TV. Nah, jadi di sini TV-nya berapa tegangannya? Nah, ini 120 watt ya. Kemudian ini berapa? Nah, ini berjalan Bapak Ibu. Di KWH-nya berjalan. Nah, nanti misalkan dalam waktu berapa lama itu akan menghabiskan listrik berapa? Kalau kita pasang TV, Magicom sama mesin cuci dan sebagainya, kita bisa pasang ya. Nah, responding nih. Oke, sampai di sini ada yang dipertanyakan nggak? Ada, kita lanjut aja nih. Lanjut. Oke, selanjutnya yang kimia ya. Kimia juga punya nih.
Kalau dulu kita belajar kimia itu susah banget ya kita mau praktek, karena untuk beli bahan-bahan atau alat-alat kimia itu sangat susah sekali. Itu harus punya izin lah, apalah ya. Kalau di sini udah disediakan, rusak tinggal diperbaiki. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Siapa kita? Indonesia. Oh, terima kasih.